Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, rame banget ya. Baik Mas dan Mbak semuanya, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, semuanya waras, bergas, sehat, dan pikirannya nyaman, badannya enak untuk mikir, kemudian diberi rezeki yang baik semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik Mas dan Mbak, untuk sesi hari ini kita ada sekaligus dua materi, dua pertemuan yang akan kita sambung sekalian. Jadi yang pertama adalah terkait dengan neraca lajur, yang kedua adalah laporan keuangan. Untuk refresh pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari terkait dengan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian, kemudian tekniknya seperti apa, kemudian bagaimana kita melakukan jurnal penyesuaian, langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Itu kemarin sudah kita kupas tuntas, dan juga tugas juga kita sudah drill juga. Saya langsung kasih 3 tugas yang mungkin masih sedikit ya, mungkin belum terlalu banyak, masih 3. Next nanti di akhir sesi kita akan drill untuk penyusunan laporan keuangan secara lengkap dari awal sampai dengan akhir. Untuk materi pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan neraca lajur dan juga laporan keuangan. Ini adalah dua materi yang saling terkait, di mana kita harus bisa memahami konteks akuntansi sebagaimana di awal kita pelajari adalah persamaan akuntansi, kemudian aturan debit kredit, konsep entitas, kemudian ada laporan keuangan, definisi-definisinya itu harus kita pahami. Dan itu sebenarnya sudah kita bahas, kita perjelaskan pada waktu awal-awal perkuliahan. Oke, ini kita langsung masuk ke neraca lajur. Kalau Mas dan Mbak ini sudah pada tahap menyusun jurnal penyesuaian, saya asumsikan adalah bahwa jurnal umum itu Bapak Ibu, Mas dan Mbak ini sudah paham dan sangat familiar. Kemudian posting buku besar juga sangat-sangat familiar. Kalau sudah menjurnal, sudah memposting, kemudian juga sudah melakukan jurnal penyesuaian, dan itu mampu, maka asumsinya adalah Mas dan Mbak ini sudah paham betul terkait dengan yang namanya persamaan akuntansi. Nah, kita flashback sedikit sebelum kita masuk ke neraca lajur. Siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa berupa kwitansi, nota, faktur, invoice, ataupun yang lain yang bisa mensyaratkan atau yang menunjukkan bahwa kita ada transaksi keuangan, baik itu jual beli, utang piutang, ataupun hak dan kewajiban. Itu nanti sebagai dasar atau dokumen sumber bagi kita untuk melakukan pencatatan pada jurnal umum. Nah, setelah kita melakukan identifikasi atas bukti transaksi tersebut, selanjutnya kita lakukan pencatatan atau dalam akuntansi biasa kita sebut dengan istilah jurnal. Nah, jurnal itu menggunakan konsep atau kaidah persamaan akuntansi, di mana konsep persamaan akuntansi adalah beban ditambah aset sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Dan di dalam konsep persamaan akuntansi, otomatis kita sudah memahami, mengenal, dan juga sudah sangat familiar dengan yang namanya aturan debit dan kredit. Di mana debit itu ada di posisi sebelah kiri, yang mana akun-akun yang ada di posisi debit adalah akun beban dan akun aset. Sedangkan lawannya adalah akun kredit, itu adalah akun-akun yang ada di sebelah kanan, itu adalah utang, modal atau ekuitas, dan juga pendapatan. Ya, saldo normal dan juga akun posisi itu sama. Jadi misalkan saldo normal untuk beban
dan aset, maka posisi akun itu ada di mana? Posisi akun itu ada di debit, ya berarti saldo normalnya ada di debit. Kemudian kalau Bapak Ibu itu membuat hasil di akhirnya atau di neraca saldo akhirnya itu akun tersebut, misalkan kas itu harusnya ada di bagian aset dan posisinya ada di akun sebelah debit untuk saldo normalnya. Tetapi Bapak Ibu mencatatkan di neraca saldo bahwa kas ada posisi di kredit, maka itu sudah pasti sangat salah. Jadi yang perlu dipahami adalah konsep persamaan akuntansi, kaidah debit kredit dan saldo normal. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah sangat familiar, sudah memahami dan mengerti. Nanti jika ada hal yang masih belum jelas di materi perkuliahan hari ini, silakan bisa ditanyakan secara lengkap. Karena ini kita sudah menginjak 80% pada sesi akhir di mana kita sudah bersiap untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap, secara komprehensif dengan skema Excel. Yang pertama, setelah kita melakukan pencatatan atau jurnal, selanjutnya apa? Kita melakukan posting ke buku besar. Nah, posting itu apa? Posting itu memindahkan saldo masing-masing akun yang kita catat di dalam jurnal umum, kita masukkan ke saldo buku besar per akun. Jadi kalau di jurnal umum itu campur-campur, ada kas, ada utang, ada macam-macam dan sebagainya, maka pada saat kita posting ke buku besar, maka akun tersebut akan terekap. Akun kas nanti dia akan direkapitulasi pada buku besar akun kas. Jadi isinya adalah kas semua. Utang juga isinya utang semua. Namanya saja buku besar. Jadi artinya buku besar per akun ya. Buku besar per akun. Nah, setelah dibuat buku besar per akun, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menyusun yang namanya neraca saldo. Kita juga sudah menyusun neraca saldo, ada beberapa tugas sebelumnya di mana setelah kita posting ke buku besar, maka masing-masing buku besar per akun itu punya saldo masing-masing. Kas saldonya berapa, piutang saldonya berapa, persediaan, perlengkapan saldonya berapa. Nah, dari masing-masing saldo tersebut kita pindahkan ke konsep laporan neraca saldo, di mana di laporan neraca saldo itu isinya lengkap semua dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 5. Kode akun 1 adalah aset, kode akun 2 adalah utang, kode akun 3 adalah ekuitas, kode akun 4 adalah pendapatan, kode akun 5 adalah beban atau biaya. Nah, itu yang perlu kita runtut. Setelah ada neraca saldo kita susun, selanjutnya kita menyusun apa? Jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah kita ingin memutakhirkan saldo atau nilai berdasarkan proyeksi yang ada, berdasarkan kondisi real yang ada, bahwa akun-akun tersebut wajib perlu disesuaikan. Untuk apa? Untuk menandingkan bahwa yang dicatatkan di laporan keuangan adalah memang hak dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. Jangan sampai hak untuk tahun berikutnya kita catat pada tahun sekarang. Hak untuk tahun berikutnya ya kita catatnya untuk tahun berikutnya. Hak untuk tahun ini ya kita catatkan tahun ini. Kewajiban untuk tahun ini kita catatkan tahun ini. Kewajiban untuk tahun berikutnya kita catatkan untuk tahun berikutnya. Ya. Kemudian setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah muncul neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini sudah mulai masuk ke neraca lajur Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep neraca lajur. Ini konsep neraca lajur. Di mana konsep neraca lajur isinya formatnya adalah ada nama akun, kemudian ini ada neraca saldo. Neraca saldo ini isinya apa? Ini adalah neraca saldo yang isinya akun dan saldo yang berasal dari
postingan buku besar dari saldo akhir di masing-masing akun di buku besar. Jadi nanti neraca saldo ini sumbernya dari mana sumber datanya? Ini berasal dari buku besar per masing-masing akun. Kita contohkan, buku besar akun untuk kas nilainya 1 miliar. Ya tulis di sini Pati. Kas, kemudian debitnya 1 miliar. Piutang sekian miliar, ini sekian miliar. Dan seterusnya. Jadi neraca saldo ini sumbernya dari mana? Dari saldo akhir di buku besar. Ya. Nah, buku besar yang mana? Setelah disesuaikan belum? Belum. Ini adalah neraca saldo awal. Kalau memang di soal itu hanya diketahui langsung neraca saldo awal, berarti neraca saldonya langsung dituliskan di sini. Asumsinya untuk pencatatan itu sudah dilaksanakan pada periode berikutnya, periode sebelumnya. Selanjutnya adalah setelah kita melakukan input di neraca saldo, selanjutnya kita melakukan penyesuaian. Ada kolomnya sendiri. Selain Bapak Ibu menyusun jurnal penyesuaian dalam konteks seperti jurnal umum, Bapak Ibu bisa langsung menginputnya di sini. Jurnal penyesuaiannya dimasukkan langsung sekalian di sini. Jadi ketemu nanti debit kreditnya berapa. Kemudian setelah jurnal penyesuaian masuk ke sini, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini adalah jumlah kurang. Artinya kalau misalkan di sini saldonya debit, kemudian di sini kredit, debitnya 100, kreditnya 50, maka 100 sama 50 besar 100, posisinya di debit, berarti neraca saldo setelah penyesuaian ada saldonya sebesar 50 di posisi debit. Jadi kalau misalkan kebalik, jurnalnya misalkan posisinya di kredit, nilainya 100, kemudian debitnya ada 50, berarti posisi kredit ada 50 dan seterusnya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah apa? Penjumlahan dari masing-masing akun, dari masing-masing pos debit kreditnya ditambah atau dikurangi dengan posisi nilai yang ada di kolom penyesuaian. Ya. Nah, setelah masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan ini sudah masuk ke input semua. Nah, selanjutnya kita tinggal milah Bapak Ibu. Ini sudah jadi nih laporan keuangan, sudah 90% jadi. Setelah neraca saldo ini sudah kita susun, selanjutnya apa? Kita menyusun laba rugi. Laba rugi isinya apa? Mas dan Mbak, mohon bisa disampaikan. Isi akun dalam laporan laba rugi apa? Pendapatan dikurangi beban. Betul, betul, pinter. Jadi isinya di sini di laporan laba rugi adalah akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, kita tinggal pilih yang pendapatan dan beban kita masukkan ke sini semua. Kita pindahkan pendapatan dan beban kita masukkan ke sini semua. Ya. Nanti akan ketemu pendapatannya berapa, bebannya berapa, selisihnya adalah laba atau rugi. Ya. Nah, kemudian setelah ada laba rugi ini sudah, terus sisanya apa? Kan pasti ada akun-akun yang tertinggal. Nah, akun-akun yang tertinggal ini nanti langsung dimasukkan ke neraca. Ini abaikan dulu perubahan modal. Jadi laba rugi ke neraca. Abaikan yang perubahan modal. Jadi setelah laba rugi kita pindahkan pendapatan dan beban, semuanya masuk sini. Nah, sekarang sisanya masukkan ke neraca. Sisanya apa? Pendapatan beban ya ada kas, ada piutang, ada persediaan, peralatan, kemudian dan sebagainya semua masuk ke neraca. Jadi nanti hanya ada laba rugi dan neraca. Abaikan yang perubahan modal. Ya. Jadi ada laba rugi dan perubahan dan neraca. Kolom laba rugi isinya adalah semua akun yang terkait dengan pendapatan dan beban. Kolom neraca isinya adalah semua yang terkait dengan isi neraca adalah aset, utang, dan modal. Ya, aset, utang, dan modal. Selanjutnya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh real dari laporan neraca lajur, bentuk neraca lajur. Neraca lajur itu adalah sebagai
kertas kerja pembantu kita sebelum kita menyusun laporan keuangan secara penuh. Nah, ini saldo awalnya neraca saldo, kasnya misalkan 16 sekian. Kita lihat asuransi sewa dibayar di muka. Yang ada Bapak Ibu lihat yang di nomor 14, yang di akun 14. Di sini ada sewa dibayar di muka. Posisi awal saldonya adalah debit 19.200. Ternyata ada penyesuaian. Penyesuaiannya ada di kolom kredit sebesar 3.200. Ya, sehingga nanti di kolom neraca saldo setelah penyesuaian tinggal kita jumlah atau kurangkan. Saldo awalnya adalah debit 19.200. Penyesuaiannya ada di kredit sebesar 3.200.000. Sehingga sisanya berapa? Sisanya adalah 19.200 posisi debit dikurangi yang kredit 3.200, saldonya masih ada di debit sebesar 16.000. Ya. Jadi ini penjumlahan. Dan seterusnya. Kemudian setelah ini kita punya neraca saldo setelah penyesuaian, sudah lengkap ini campur semua dari kas sampai dengan beban. Sudah masuk semua. Masuk ke laporan laba rugi. Nah, setelah masuk laporan laba rugi, kita tinggal pindah. Jadi nggak ada transaksi apapun di sini. Ini hanya memindahkan, memilah. Mana yang pendapatan, ini ada pendapatan jasa, kita pindah. Mana yang beban-beban, kita pindah ke sini. Jadi hanya isinya di kolom laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Ketemu nanti pendapatannya berapa, pendapatannya berapa, 19 sekian, bebannya sekian, sehingga ada keuntungan sebesar sekian. Nanti ketemu laba bersihnya berapa. Oke. Kemudian laporan perubahan modal ini kita abaikan dulu. Kita langsung masuk ke neraca. Jadi tidak usah pakai perubahan modal, langsung masuk ke neraca. Di neraca, sisa yang tidak termasuk di sini, masukkan semuanya ke neraca. Kas masuk neraca, piutang masuk neraca, modal masuk ke neraca juga. Masukkan ke neraca semua. Modal nggak usah dipisah, langsung masukkan ke neraca semua. Jadi nanti neraca isinya apa? Ya ada kas, ada aset, ada utang, ada modal. Masuk semua di sini. Ya, masukkan ke semuanya di sini. Oke, sampai di situ ya. Nah, setelah ini bentuk neraca lajur adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita bisa berhasil menyusun neraca lajur seperti ini, ingat yang namanya debit kredit itu angkanya pasti imbang, ya, pasti imbang. Ini nilainya berapa? Yang laporan laba rugi, kreditnya 19.350. Kemudian debitnya berapa? Debitnya cuma sekian, maka saldo akhirnya harus 19.350. Supaya ini sama, maka perlu ada yang namanya tambahan akun di sini. Namanya laba bersih ditambah 8560 supaya muncul ini sehingga ketemu sekian. Kemudian neraca pun sama. Neraca pada saat ini dijumlahkan harusnya angkanya 71.000, maka sekian angkanya harus sama. Ya. Oke, selanjutnya setelah ini masuk nanti kita diskusi di akhir. Nah, setelah kita menyusun laporan neraca lajur ini, kita tinggal pindahkan laba rugi, kita buat sesuai template format laporan laba rugi. Ini adalah kertas kerja pembantu. Ya, kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangannya seperti apa? Nah, laporan laba rugi bentuknya seperti ini. Pendapatan usaha nilainya sekian, beban-bebannya kita masukkan, ketemu laba bersihnya sekian. Sudah, ketemu inilah laba rugi. Ya. Nah, angka ini dari mana? Pendapatan usaha kita ambil di sini. Ini ada kalau Bapak Ibu lihat di poin di akun nomor 41, pendapatan jasanya berapa? Di laba rugi 19.350. Nah, di 19.350 kita pindahkan aja di sini. 19.350. Biaya beban-bebannya apa aja? Beban-bebannya ini. Masukkan aja sekian 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 sehingga nanti ketemu jumlah beban operasionalnya berapa, pendapatannya berapa, selisihnya adalah laba atau rugi.
Jadi angka yang di sini laba bersih ini nilainya pasti akan sama dengan yang ada di sini. 8.560. Pasti sama. Oke. Nah, sekarang lanjut. Setelah kita punya laporan laba rugi, selanjutnya kita punya laporan perubahan modal. Ya. Di laporan perubahan modal selalu diingat adalah modal awal. Modal awalnya berapa? Ditulis modal awal. Modal awal diambil dari mana? Modal awal diambil di sini. Modal awal. Nah, modal awalnya sekian. 54.000 ya. Modal awalnya adalah 54.000, kita pindahkan. Modal awal 54.000, laba atau rugi bersihnya berapa? Laba atau rugi bersihnya kita masukkan. Laba atau rugi bersihnya tadi kan sudah kita ambil di laporan rugi laba. Nah, atau bisa kita ambil di sini. 8.560 kita pasang di sini. Preview kalau ada, kalau tidak ada, sehingga ketemu penambahan atau pengurangan modalnya sekian, ketemu modal akhirnya adalah sekian. Ketemu. Nah, setelah ketemu modal akhir ini, maka kita selanjutnya adalah menyusun laporan neraca. Laporan neraca isinya apa? Kolom debit itu isinya aset, aktiva itu isinya aset semua. Kemudian kolom debit, kolom kredit isinya adalah utang dan modal. Ya, utang dan modal. Jumlah aset yang ada di aktiva, kolom pasiva, angkanya harus sama persis dengan kolom yang ada di pasiva. Pasiva isinya adalah kewajiban dan modal, utang dan modal. Jadi harus sama. Ini nanti Bapak Ibu bisa susun menggunakan skema Excel supaya nanti bisa lebih menarik, lebih enak bisa dilihat dan juga untuk mencari telusur kalau ada kekeliruan, salah atau salah jumlah, salah kurang, salah lihat dan sebagainya, itu bisa lebih enak dan lebih mudah untuk melakukan telusur. Dan juga kita bisa lakukan kemudahan untuk nanti dalam proses auditing. Itu mungkin Bapak Ibu untuk perkuliahan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke ranah akhir, silakan kami berikan kesempatan bagi Mas dan Mbak untuk berdiskusi, ada yang mau ditanyakan, baik yang soal kemarin atau yang apapun yang dari awal sampai dengan sekarang. Khususnya yang untuk materi perkuliahan ini. Mohon bisa disampaikan nama lengkap, NIM, dan juga diskusinya apa. Kita diskusi ya, jadi mungkin kalau ada teman yang lain yang bisa menjawab, silahkan bisa ditanggapi, itu nilai lebih buat panjenengan. Kalau misalkan tidak, ya nanti kami yang jawab. Silakan Mas dan Mbak, kami persilakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dari? Muhammad Nurzan dari kelas C. Ya, silakan. Untuk dalam laporan perubahan laporan neraca itu kan ada akun modal. Ya. Ya. Itu pakai modal awal atau modal akhir, Pak? Oke, terima kasih. Soalnya menarik, Pak. Yang Anda tanyakan menarik. Jadi proses untuk penyusunan laporan keuangan itu selalu dimulai dari laporan laba rugi dulu ya. Laporan laba rugi ini, output laporan laba rugi adalah laba bersih ya. Laba bersih atau rugi bersih. Setelah kita ketemu laba bersih atau rugi bersih, selanjutnya apa? Kita menyusun laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal, kita lihat modal awalnya berapa, ditambah laba atau rugi bersih yang sudah kita susun pada laporan rugi laba. Selanjutnya kita ketemu modal akhirnya. Nah, modal akhir inilah yang nanti akan kita pakai di dalam laporan neraca. Ya, jadi modal akhir inilah, ini modal ini isinya apa? Ini adalah modal akhir. Modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Kita pasang di laporan neraca. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih. Oke.
soalnya ringkas tapi jawabannya mengena. Bagus itu soalnya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi? Ada lagi? Kelas A, B, dan C. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya kita sudah langsung dua langkah materi terkait dengan neraca lajur atau yang biasa dikenal kertas kerja akuntansinya. Kemudian kita sekaligus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jadi nanti kita akan banyak latihan, namanya saja kita praktikum. Jadi banyak tugas, banyak soal, banyak praktek yang harapannya nanti kita bisa lebih terlatih, bisa lebih mudah untuk memahami, kita menajamkan insting untuk anamnesa atau mungkin penyusunan jurnal awal, jurnal penyesuaian, kemudian siklus, kemudian kaidah debit kredit, kemudian kejelian dalam pembuatan rumus di Excel untuk menyusun laporan keuangan, itu juga akan menjadi nilai positif buat Bapak Ibu nanti di kemudian hari. Kami persilakan, ada lagi yang mau didiskusikan lebih lanjut? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan, dengan siapa? Hasna Alifa Rosyadeh dari kelas A, Pak. Oke, silakan, Mbak. Untuk latihan yang kemarin itu kan ada latihan yang ketiga itu ya, Pak. Kan tentang teori siklus. Itu saya agak kurang paham, Pak. Teori siklus yang mana ya? Teori siklus yang mana? Yang enggak paham yang mana? Yang latihan. Yang tabel. Iya. Yang tabel, enggak pahamnya di mana? Maksudnya itu cara penghitungannya itu bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Hana. Hasna. Silakan, ada yang mau menanggapi pertanyaannya Mbak Hasna? Barangkali ada yang bisa memahami soal, kita diskusi saja. Salah enggak apa-apa. Dan kelihatannya enggak ada yang salah kok. Semuanya hanya belum tepat saja. Silakan. Ada yang bisa menanggapi pertanyaan Mbak Hasna? Silakan. Ayo, mangga. Silakan. Ayo. Sama saja, masih bingung, Pak. Masih bingung semua. Yang latihan 3 ya. Saya sambil baca lihatnya. Tentukan jumlah-jumlah. Nah, saya baca. Tentukan jumlah-jumlah yang seharusnya dicantumkan pada ruang yang diberi tanda tanya. Ya, yang diberi tanda tanya pada masing-masing kolom terpisah satu sama lain. Oke, perlengkapan kantor. Ini kan asumsinya adalah gini, Pak. Barang A, barang B, barang C, dan barang D ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Yang A. Perlengkapan kantor per 1 Januari. Nilainya berapa itu? 350.000. Ya. Betul? Sambil lihat ya. Betul, Pak. Kemudian ada pembelian selama tahun. Ini berarti 675. Maka di bawahnya yang tanda tanya isinya berapa? Ditambah apa dikurang? Ditambah. Betul, 350 ditambah. Kemudian saldo rekening per 31 Desember ya.
adalah 250. Biaya perlengkapan tahun ini berapa? Pertanyaannya adalah gitu. Jadi kalau kita lihat yang namanya beban perlengkapan atau biaya perlengkapan adalah saldo awal ditambah pembelian barang, kemudian dikurangi dengan saldo akhir, itu adalah barang yang dipakai. Gampangnya gini, jenengan punya batu ya, misalnya punya batu biasa, batu baterai. Batu baterai ada saldo awalnya batu baterai ada 10 biji. Ya, bisa ditangkap ya, saldo awal batu baterai 10 biji. Kemudian tahun ini kita membeli batu baterai sebesar 5 unit. Jadi batu baterainya ada berapa? 15. Oke ya, batu baterainya dengan 15. Kemudian di akhir tahun kita stok opnam, kita cek di gudang, ternyata jumlah baterai kita hanya ada 8. Ya, jumlah baterai kita ada 8. Pertanyaannya adalah berapa baterai yang kita pakai? Nah, 7 itu adalah beban perlengkapan. Yang dimaksud 7 itu adalah beban atau barang yang kita konsumsi atau kita gunakan, itulah yang disebut dengan beban perlengkapan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan mengacu dengan soal ini, maka bisa kita telusur bahwa perlengkapan kantor awal 350, pembelian 675, sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1025, 1.025, betul ya? Betul enggak? Nah, setelah kita ketahui jumlah barang yang ada itu yang kita punya dari awal dan pembelian 1.025, ternyata dari saldo stok opnam per 31 Desember ada 250.000. Berarti berapa biaya perlengkapan tahun ini? Jawabannya adalah 1.125.000 dikurangi 250.000. Ketemulah itu yang disebut dengan beban perlengkapan. Jadi nanti kalau misalkan Mas dan Mbak itu kan kita lihatnya gini, kenapa ini kita kasih soal tabel? Karena bisa jadi di kantor atau di perusahaan itu stok persediaannya itu enggak cuma satu, banyak. Contoh misalnya dengan ada di Indomaret, Anda kerja di perusahaan-perusahaan retail, di supermarket, di perusahaan batik yang produknya enggak cuma satu. Sehingga nanti bisa A, B, C, D, E sampai Z sampai panjang itu bisa. Jadi makanya kita buatkan supaya kita bisa berpikir logis, rasional dengan melihat soal yang ada. Kemudian yang B. Yang B, kebalikannya ini yang B. Ini kita ingin mencari bebannya. Perlengkapan kantor per 1 Januari 210, pembelian selama tahun ini 795. Nilainya berapa berarti? Tanda tanyanya berapa? 1.005.000. Oke ya. Nah, sekarang diketahui kebalikannya. Dari 1.005.000 ternyata yang dipakai biaya perlengkapan itu adalah yang dipakai 720.000. Pertanyaannya adalah berapa saldo rekening per 31 Desember? 280. Dari mana? Dari mana? 1.500.000. Oke, 720.000 itu dicatat sebagai apa? Beban. Betul, betul. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tanda tanya yang berikutnya, yang C. Perlengkapan kantor per 1 Januari 560. Ya, 560. Kemudian diketahui saldo rekeningnya 325. Saldo akhirnya 325.
Beban perlengkapannya 905. Ya. Sekarang kita lihat. Tanda tanyanya yang bawah isinya berapa? Dengan coba logikanya gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Nama? Silakan. 905 ditambah 320. Itu di mana? Untuk ngisi di mana? Untuk ngisi kolom yang terakhir. Tanda tanya yang kedua. Oke, betul. Nah, setelah itu ketemu, selanjutnya tanda tanya atasnya bisa diisi enggak? Bisa, Pak. Isinya gimana berarti? Tanda tanya yang kedua dikurangi dengan 560 ya. Nah, artinya apa? Tanda tanya yang pertama itu? Apa? Tanda tanya yang pertama itu menggambarkan apa? Pembelian. Betul, pembelian atau penambahannya. Oke, betul. Terus yang D. D ini variasinya, yang saya kasih soal variasinya. Yang D. Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Ya, silakan. Sama kayak yang tadi. 840.000 ditambah 260.000 ketemunya 1.200 di kolom tanda yang kedua. Oke, terus yang atasnya? Nanti 1.200 dikurangi 9. Oke, yes, betul. Jadi tabel ini sebenarnya menggambarkan variasi soal yang diketahui. Kita kan nanti di dunia usaha, di perusahaan secara praktek langsung, di dunia kerja kan kita tidak seperti soal diketahui saldo awal sekian, ini sekian kan enggak. Kita nanti harus punya logika berpikir sendiri. Kalau yang diketahui perlengkapan kantor saldo awalnya ini, pembeliannya ini, maka untuk mencari beban adalah dengan karakteristik A. Kalau yang diketahui yang ini dan sebagainya, maka dengan menggunakan karakteristik B, C, ataupun D. Sehingga kita bisa melihat pokoknya yang perlu diketahui pada saat kita ingin menyusun laporan laba rugi, beban perlengkapan itu harus masuk. Nah, untuk memperoleh beban perlengkapan dari mana ini? Caranya adalah saldo awal ditambah penerimaan, baik itu dengan pembelian, dikurangi dengan pengeluaran konsumsi, misalkan untuk pemakaian atau pemanfaatan, itu ketemu adalah yang dimaksud dengan beban adalah berapa nilai yang digunakan atau yang dikonsumsi atau dimanfaatkan. Ya, jadi poinnya adalah di situ. Kadang misalkan kita kan nggak pernah tahu kalau perusahaan itu jenengan masuk di situ pada posisi kan tidak dari awal, misalkan menggantikan orang sebelumnya, ternyata laporannya belum disusun. Yang diketahui justru yang bagian akhir, jumlah airnya berapa, jumlah yang dipakai berapa, tidak mengetahui jumlah yang dibeli, maka Mas dan Mbak bisa melihat analogika seperti ini. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi maksudnya kita memberikan soal itu untuk variasi kejadian yang ada di lapangan seperti itu. Tidak semuanya diketahui secara tersirat, tetapi juga bisa dihitung dulu, diakumulasi, ditambah kurang, sesuai dengan logika berpikir kita. Gitu Mas dan Mbak Hasna. Baik Pak, terima kasih. Sudah jelas Mbak Hasna? Atau yang lain? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Ada diskusi yang lain? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Akuntansi itu mudah kok Mbak, Mas, tidak sulit. Nanti kalau sudah menggunakan Excel jauh lebih mudah lagi. Biasanya kalau kita ngajar tidak yang biasa-biasa kita tidak menggunakan Excel, tapi kadang ada yang menggunakan langsung aplikasi, software dan sebagainya. Tapi saya tidak mau karena supaya kita bisa melihat alur siklus yang sesungguhnya seperti apa. Jadi jangan kita dibodohi dengan kemudahan menggunakan software, tinggal input, kelar langsung laporan. Jadi jangan. Jadi kita ingin melihat Mas dan Mbak itu paham betul dari awal sampai dengan akhir.
Silakan, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut? Monggo. Apa sudah cukup jelas? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, saya Vita Indriani dari kelas A. Oke, Mbak Vita. Jadi seperti ini, Pak. Saya pernah menemukan laporan neraca yang berbeda. Yang pertama itu ada akun pendapatan diterima di muka, itu diletakkan di sebelah aktiva, namun sifatnya mengurangi. Terus yang kedua, ada akun pendapatan diterima di muka yang diletakkan di sisi pasiva, terus sifatnya itu menambah. Jadi itu yang benar yang mana ya Pak? Apa keduanya benar tetapi memiliki keadaan yang berbeda atau seperti apa Pak? Seperti itu. Oke. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu masuk dalam kategori apa? Mbak Fitriana. Mbak Fitri ya? Mbak siapa tadi? Halo? Vita, Pak. Mbak Vita, silakan. Pendapatan diterima di muka itu masuk dalam kategori akun apa? Kewajiban utang. Nah, kalau kewajiban berarti seharusnya ada di Pasiva. kewajiban ada di pasiva. Kemudian kalau muncul ada yang di aktiva. Kenapa itu? Belum tahu, Pak. Di sananya pasti mengurangi ya? Iya, kalau di aktivanya mengurangi. Mengurangi saldo normalnya apa? Kredit. Nah, kredit. Padahal yang namanya aktiva saldo normalnya ada debit. Jadi sebenarnya lebih pas adalah di pasiva. betul, betul. Jadi itu hanya kadang-kadang yang namanya laporan keuangan kan kita tidak pernah tahu maksud dan tujuan akuntan itu menyusun laporan seperti itu ya. Kadang ada maksudnya, misalkan untuk lebih memperjelas, kemudian mungkin dari sisi pengakuannya supaya lebih enak. Kemudian karena dari awal sudah terlanjur salah, belum disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya, ya tetap yang namanya akuntansi kan harus konsisten. Jadi dipakai dulu. Nanti kalau misalkan mau diubah, dikoreksi, berarti akan ada penyusunan koreksi dan itu nanti dijelaskan di dalam laporan catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk normatifnya itu ada di kolom pasiva Mbak Vita. Iya, baik Pak. Terima kasih. Nanti pada saat penyusunan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan itu nanti atau kalau perusahaan sih mungkin sudah lazim akan taat pada standar akuntansi. Cuman yang biasanya kadang tidak terlalu taat itu biasanya yang di UMKM sama koperasi. Itu yang kadang akunnya agak sedikit-sedikit aneh lah, tetapi secara pemahaman konsep itu sebenarnya bisa diterima. Kayak Mbak Vita tadi menyampaikan, Pak, lah kalau misalkan ini harusnya di pas kewajiban, di pasiva, di utang. Kalau di utang berarti kan tidak minus. Nah, kemudian kalau misalkan itu ditaruh di aktiva, itu ada catatannya di sana, tetapi itu minus. Lah itu bagaimana, Pak? Ya sama-sama kalau misalkan kita lihat di kertas kerja, pasti akan muncul bahwa pendapatan diterima di muka akan ada di posisi kredit. Pasti akan muncul di posisi kredit. Oke, gitu Mbak Vita. Matur suwun atas pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Silakan ada lain yang mau didiskusikan? Kita banyak diskusi aja. Silakan. Halo? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada yang didiskusikan lebih lanjut,
saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ada 2 materi strategis yang kita bahas, yaitu adalah neraca lajur atau kertas kerja sebagai buku bantu seorang akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, kita membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Pada tahap kita sudah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dengan baik dan bagus, maka sebenarnya tinggal 1 langkah lagi kita menyusun laporan keuangan, hanya memindahkan saja. Jadi kalau kertas kerja atau neraca lajur itu sudah berhasil kita susun, sebenarnya itu sudah tahap yang sudah sangat jauh, tinggal sebentar lagi kita akan menyusun laporan keuangan, atau bisa dikatakan sudah 95%. Tinggal 5%-nya kita memindahkan template sesuai dengan format atau template laporan keuangan yang tersaji di sebuah perusahaan. Misalkan neraca oke, sebentar. Misalkan neraca adalah seperti ini. Nah, tinggal kita pindahkan template-nya. Kalau yang tadi kita lihat kan di sini ada isinya laporan laba rugi neraca. Kita tinggal pindahkan, angka-angkanya sama yang nanti akan kita pindahkan ke sini. Laba rugi masukkan angkanya, kemudian nanti neraca tinggal kita masukkan angkanya. Jumlahnya harusnya sesuai. Baik Bapak Ibu, matur suwun atas perhatian pada perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi manfaat atas materi-materi yang sudah kita pelajari pada sebelum dan sampai dengan hari ini, bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan tugas itu saya harapkan tidak menjadi beban atau pikiran dari Bapak Ibu, itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk berlatih dan kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita sudah banyak diskusi, kita sudah siap untuk menyusun laporan keuangan secara komprehensif total. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.